Jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu standar yang digunakan sebagai panduan untuk validasi software. Ya, seperti telah kita ketahui bahwa di dalam ISO 13485 versi 2016 terdapat 3 pasal yang menetapkan syarat mengenai validasi software, yaitu pasal 4.1.6, pasal 7.5.6, dan juga pasal 7.6. Di dalam ketiga pasal tersebut, ini mensyaratkan bahwa organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk validasi software komputer yang digunakan dalam sistem manajemen mutu, software komputer yang digunakan untuk produksi dan penyediaan servis, maupun software yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran. Dan aplikasi software harus divalidasi sebelum mulai digunakan dan sesudah ada perubahan terhadap perangkat lunak atau software atau aplikasinya. Salah satu standar yang dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan validasi software yaitu adalah ISO TR 80002 Part 2 2017 mengenai medical device software. Part 2, validation of software for medical device quality systems. Istilah validasi software ini sudah diartikan baik secara luas maupun secara sempit, dari sekedar pengujian biasa hingga aktivitas yang begitu ekstensif. Nah, standar tersebut ini menggunakan istilah validasi software ini untuk menunjukkan bahwa semua aktivitas yang menetapkan tingkat kepercayaan bahwa software sudah sesuai dengan maksud penggunaannya, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, aktivitas yang dipilih ini harus memastikan bahwa software memenuhi persyaratan dan tujuan penggunaan. Apa saja nih ruang lingkup dari standar tersebut? Kemudian apa maksud dan tujuan dari standar tersebut? Apa hubungannya dengan manajemen risiko? Bagaimana hubungannya dengan siklus hidup software? Kemudian apa nih manfaatnya mendefinisikan proses penggunaan dan penggunaan software? Dan juga apa hubungannya penggunaan software dalam sistem validitas terhadap keamanan alat kesehatan? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, standar ISO TR 80002-2 tahun 2017 ini dikembangkan untuk membantu menetapkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk melakukan validasi software yang digunakan dalam sistem kualitas alat kesehatan. Tentu saja dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Maksud dari standar tersebut adalah untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk misalnya nih produsen, auditor, regulator. Untuk apa? Untuk memahami dan menerapkan persyaratan validasi software yang ditetapkan di dalam ISO 13485 versi 2015 seperti yang tercantum di dalam pasal 4.1.6, 7.5.8 dan pasal 7.6. Apa saja nih ruang lingkup standar tersebut? Jadi standar ISO 80002 tersebut ini berlaku untuk software apapun yang digunakan di dalam desain alat kesehatan, digunakan dalam pengujian, digunakan dalam penerimaan komponen, digunakan dalam manufacturing, pelabelan, pengemasan, distribusi, penanganan komplain, atau untuk mengotomatisasi aspek lain dari sistem mutu alat kesehatan. Jadi standar tersebut berlaku untuk satu, software yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Yang kedua, software yang digunakan dalam produksi dan penyediaan servis. Dan yang ketiga, software yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran persyaratan. Namun, standar tersebut
tidak berlaku untuk software yang digunakan sebagai komponen, sebagai part, sebagai aksesori alat kesehatan, maupun yang digunakan software yang memang merupakan alat kesehatan itu sendiri. Ya. Kemudian apa nih hubungannya dengan manajemen risiko dan apa maksud pendekatan berbasis risiko? Ya, seperti dinyatakan di dalam ISO 13485 bahwa pendekatan khusus dan aktivitas terkait dengan validasi software dan validasi ulang ini harus sebanding dengan risiko terkait dengan penggunaan software. Ya, tentu saja ini juga termasuk pengaruh atau efek kemampuan produk untuk memenuhi spesifikasinya. Dengan demikian, konten dan ketelitian dari validasi ini sangat ditentukan oleh risiko yang terkait dengan software tersebut. Dan ISO 14971 ini menjelaskan proses manajemen risiko yang diterapkan untuk alat kesehatan dan prinsip dasar dan terminologi yang ada di dalam standar ISO 14971 itu juga dapat diterapkan untuk proses manajemen risiko dari software. Ya. Prinsip dasar proses manajemen risiko yaitu mengurangi risiko yang terkait dengan software sampai pada tingkat yang dapat diterima. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut maka produsen ini perlu yang pertama mengidentifikasi kemungkinan situasi berbahaya dalam penggunaan software. Yang kedua, memperkirakan risiko terkaitnya. Yang ketiga, mengevaluasi apakah risiko tersebut memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan oleh produsen. Dan selanjutnya yaitu menentukan pengendalian terhadap risiko yang sudah diidentifikasi tersebut. Selama pembuatan alat kesehatan dan kualitasnya dikendalikan oleh software, maka kegagalan produksi dan sistem itu umumnya nih jarang mengakibatkan bahaya atau HAM yang langsung berdampak pada pasien atau pengguna alat kesehatan. HAM atau bahaya pada alat kesehatan inilah yang pada akhirnya menjadi sumber HAM atau sumber bahaya bagi pasien dan pengguna alat kesehatan. Tingkat keparahan, kegagalan sistem produksi dan kualitas ini dapat dianggap lebih parah. Karena apa? Karena satu kegagalan dalam sistem tersebut dapat menyebabkan kegagalan pada banyak produk alat kesehatan yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan bahaya atau HAM bagi banyak pasien sebelum terdeteksi. Nah, berbagai bahaya baik secara langsung maupun tidak langsung ini dapat diakibatkan oleh kegagalan produksi atau sistem mutunya yang dikendalikan dengan software. Contohnya nih, bahaya yang disebabkan kegagalan software. Yang pertama, bahaya yang disebabkan software terhadap alat kesehatan. Misalnya nih, sistem kalibrasi salah mengkalibrasi produk alat kesehatan yang digunakan untuk mengirimkan obat. Kemudian contoh berikutnya adalah pengontrolan sterilisasi gagal sehingga menghasilkan komponen atau produk yang tidak steril. Kemudian bisa juga kegagalan sistem pengujian akhir yang sehingga dapat menyebabkan tidak terdeteksinya kelemahan dari alat kesehatan. Ya, itu tadi adalah kegagalan software yang menyebabkan bahaya pada alat kesehatan. Kegagalan software juga dapat menyebabkan bahaya terhadap proses pembuatan atau proses produksinya. Contohnya nih, kegagalan proses yang dikendalikan oleh software ini dapat menghasilkan part yang di luar toleransi, di luar spesifikasi. Yang berikutnya misalnya servis alat kesehatan atau sistem perbaikan ini gagal mengidentifikasi tren problem yang dapat menunjukkan cacat. Kemudian bisa juga terjadi hilangnya catatan kendali mutu yang berkaitan dengan pemeriksaan keamanan. Dapat juga terjadinya kehilangan data validasi alat kesehatan.
Bisa contoh lainnya itu kegagalan sistem MRP untuk memberikan ketertelusuran dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kegagalan software yang dapat membahayakan personil manufaktur atau lingkungan. Contohnya, seorang operator dapat terluka, kemudian bahan kimia beracun ini terlepas, dan sebagainya. Ya. Semua kategori bahaya atau HAM ini harus diperhatikan di dalam menganalisa risiko yang terkait dengan penggunaan software untuk mengotomatisasi sistem produksi dan kualitas. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang siklus hidup software. Sepanjang siklus hidup software yang digunakan dalam sistem kualitas alat kesehatan ini perlu dikendalikan dengan tepat. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa software berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. Dan di dalam standar ISO 80002 tersebut menetapkan siklus hidup software ini ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pengembangan, tahap pemeliharaan, dan tahap penghentian penggunaan software. Yang pertama, tahap pengembangan. Selama fase pengembangan, tugas manajemen risiko dan perencanaan validasi yaitu untuk menentukan tingkat usaha yang diterapkan pada software dan juga untuk menentukan tool apa yang akan diterapkan. Bagian pertama dari perencanaan validasi yaitu menggunakan input dari hasil analisa risiko proses. Nah, untuk itu standar ISO 80002 ini memberikan panduan. Ini dapat dijumpai di dalam lampiran B. Bagian kedua yaitu menggunakan input dari analisa risiko software untuk memilih implementasi, pengujian, atau penggunaan tool. Nah, untuk itu standar ISO 80002 menyajikan tool di dalam toolbox yang dapat dipilih pada tabel A1 sampai dengan A2. Yang kedua, tahap pemeliharaan. Setelah digunakan, software itu akan memasuki tahap pemeliharaan. Nah, selama periode pemeliharaan ini, software ini harus dipantau, ditingkatkan atau diperbarui sesuai tentu saja dengan kebutuhan bisnis atau perubahan persyaratan peraturan. Nah, kegiatan pengendalian perubahan ini menggunakan konsep yang sama dengan pendekatan awal yang diterapkan selama fase pengembangan. Nah, perubahan ini selanjutnya perlu dinilai efeknya terhadap maksud penggunaannya, kemudian juga terhadap risiko kegagalan, juga terhadap tindakan pengendalian yang sudah diterapkan, dan juga terhadap fungsi software itu sendiri. Nah, tahap pemeliharaan software ini dimulai setelah software dirilis untuk digunakan. Nah, kegiatan tahap pemeliharaan ini terdiri dari pemastian bahwa software tetap dalam keadaan tervalidasi dengan mengakomodasi, mengelola, dan mengendalikan berbagai jenis perubahan. Jadi setiap kali ada perubahan terhadap software yang divalidasi, maka maksud penggunaan dari software tersebut harus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa maksud penggunaannya masih konsisten dengan penggunaan software yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga tentang tahap penghentian atau decommissioning. Tahap penghentian software ini merupakan tindakan untuk menghapus software dari penggunaannya, baik dengan menghapus prosesnya atau menghentikan prosesnya, atau dengan menggantikan software yang digunakan untuk proses tersebut. Nah, selama tahap penghentian, maka decommissioning atau penghentian perangkat lunak ini harus didokumentasikan dan juga perlu menetapkan metode untuk mengakses catatan elektronik terkait selama periode penyimpanan catatan yang diperlukan. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai salah satu standar yang dapat digunakan
untuk melakukan validasi software. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.